Bapak Ibu Guru, video ini memberikan gambaran bagaimana model coaching Tuan Piko diterapkan dalam pendampingan yang diberikan oleh pengajar praktik kepada calon guru penggerak. Model coaching Tuan Piko ini adalah adaptasi dari model coaching sebelumnya yang telah banyak dikenal, yaitu model coaching Tirta serta model coaching Grow. Tuan Piko merupakan singkatan akronim dari tujuan, kenyataan, pilihan, dan komitmen. Akronim tersebut menunjukkan bahwa dalam coaching, seorang coach dan coachee pertama kali harus menyepakati tujuan apa yang akan disepakati pada pembicaraan hari itu. Kemudian dilanjutkan kenyataan. Coachee diberdayakan untuk mampu mengidentifikasi kenyataan yang terjadi pada diri coachee. Lalu, setelah itu coachee diarahkan untuk membuat pilihan serta solusi atas permasalahan yang dihadapi. Serta yang terakhir menyepakati komitmen tentang rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan dalam waktu tertentu. Selamat siang Mbak Anita. Selamat siang Bu Sinta. Gimana ini kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja Bu Sinta. Tapi ya ada sedikit sesuatu yang rasanya pengen sih cerita, tapi mau cerita ke siapa gitu masih bingung. Oh gitu ya. Hari ini kan kita pendampingan ya sesuai jadwal PI kita. Nah kalau boleh tahu ada sesuatu apa ya yang dari Mbak Anita sedang pikirkan sebelum kita mulai pendampingan? Mungkin kita bisa diskusi itu dulu sih maksud saya. Iya, jadi nanti pendampingannya enak ya Bu ya. Iya benar sekali. Gitu. Iya. Ini Bu, semenjak saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu kok apa mungkin karena kepala sekolah maupun rekan-rekan saya itu menganggap bahwa guru penggerak itu apa-apa serba bisa, jadi seolah-olah itu kayak selain tugas pokok saya sebagai guru yang mengajar siswa saya, seolah-olah banyak sekali tugas tambahan yang diberikan kepada saya gitu. Terus teman-teman juga seringkali itu meminta bantuan juga tentang tugas-tugas video atau mungkin masalah-masalah yang dia hadapi, itu sering sekali mengajak saya untuk menyelesaikan atau mengajarkannya. Jadi ada banyak tugas yang tiba-tiba berdatangan gitu ya ke Mbak Anita ya. Jadi selama ikut PGP, jadi kepala sekolah juga memberi tambahan tugas, rekan-rekan sejawat juga meminta tolong ini itu pekerjaannya begitu ya, semacam itu ya. Padahal di sisi lain PGP juga mensyaratkan Mbak Anita juga harus mengerjakan tugas dalam rentang waktu tertentu. Jadi itu ya yang menjadi pikiran Mbak Anita saat ini ya. Jadi mungkin agak gimana gitu ya ketika tadi saya tanya kabar ya. Iya Bu, jadi ini bagaimana ya cara menyelesaikan dan lain sebagainya, karena kan waktunya juga sama-sama ya Bu ya. Semuanya ada deadline waktunya, belum lagi nanti di rumah. Kadang-kala saya sudah di rumah itu masih ada WA atau ada telepon terkait dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kan sampai-sampai anak saya yang kecil itu komplain, "Mak, kalau udah pulang kok mesti pekerjaan terus." Kita lah terus kapan mainnya sama aku? Nah, saya kayak kadang komplain seperti itu. Jadi terbawa sampai rumah juga ya. Irama kerja seperti itu ya. Jadi walaupun sudah sampai rumah, WA masih berbunyi, telepon berdering gitu ya. Dengan itu tadi ya dinamika dimintai tolong, tugas segala macam itu ya. Jadi itu sedikit banyak juga mengganggu pikiran Mbak Anita saat ini ya. Oke. Sebenarnya itu ya rumit sekali ya. Maksudnya bukan rumit, maksudnya cukup banyak ya yang harus kita beri perhatian ya. Mungkin beberapa menit ke depan 15 atau 20 menit Mbak Anita kita bisa ngobrol sebentar tentang itu. Mungkin kita bisa sepakati dulu deh.
kita, Mbak Anita, ingin mendapatkan apa dari pembicaraan kita hari ini, Mbak Anita, kaitan dengan yang panjenengan rasakan? Iya, begini Bu. Jujur saja kalau kita itu dipercaya, jujur saja kan kita senang, alhamdulillah karena kita dipercaya. Tetapi di sisi lain kita itu nggak cuma dipercaya aja, tapi kita harus bisa melakukan hal-hal yang ditujukan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah untuk itu saya itu merasa kalau semuanya saya kerjakan bersamaan itu kok rasanya hasilnya kurang maksimal sesuai harapan saya. Jadi saya itu pengennya ada apa itu keseimbangan. Jadi keseimbangan antara tugas, terus kemudian antara keluarga. Jadi saya itu bisa sama-sama memberikan yang terbaik baik bagi pekerjaan saya maupun baik bagi keluarga saya. Oke, jadi kalau boleh saya sederhanakan Mbak Anita, jadi tujuan pembicaraan kita hari ini bahwa Mbak Anita sebenarnya ingin mencari apa nih, cara atau ide atau apa ini? Atau Bisa juga sih. ya cara ya untuk mendapatkan keseimbangan gitu Iya. ya. Jadi antara pekerjaan sebagai guru, kemudian tugas panjenengan di rumah, dan juga melakukan hal-hal yang di luar itu ya. Iya. Jadi semacam mencari apa ya, work life balance apa seperti itu mungkin Iya, ya. betul, Bu. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan kondisi sekarang itu seperti apa ya Mbak Anita ya, sehingga kok Mbak Anita menganggap perlu mendapatkan keseimbangan waktu, keseimbangan hidup begitu, mungkin bisa diceritakan sedikit ceritanya Pak. Ya, ini Bu. Setelah saya mengikuti PKP itu tugas PKP sendiri kan ya lumayan menyita waktu dan pikiran. Di sisi lain di sekolah juga banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan selain tugas saya mengajar. Kadang-kadang ada tugas tambahan yang harus saya selesaikan, atau kadang juga ada teman-teman yang meminta bantuan terkait dengan administrasi yang belum bisa diselesaikan, atau mungkin masalah-masalah seperti yang mereka hadapi tentang kesulitan-kesulitan dalam menggunakan IT atau apa seperti itu. Kadang-kadang juga untuk urusan itu apa ya, itu namanya kepegawaian seperti membantu teman-teman dalam menyelesaikan PAK seperti itu. Oke, jadi kalau saya melihat ceritanya berarti ini terpisah dua ya Mbak ya. Jadi tugas pokok utama panjenengan sendiri sebagai guru dan calon guru penggerak yang sekarang diikuti, dan juga mungkin ada apa namanya dari rekan sejawat juga ikut, maksudnya memberi kesibukan tersendiri juga ya, kaitannya dimintai tolong, kemudian apa namanya perlu bantuan begitu ya. Jadi dari panjenengan sendiri dan rekan sejawat, apakah seperti itu? Ya. Kalau dari KS atau kepala sekolah apa juga memberikan tugas atau seperti apa? Kalau dari kepala sekolah memang secara kalau dari kepala sekolah memang setelah saya mengikuti guru penggerak itu memang ada tambahan tugas lagi Bu. Jadi sebelumnya sudah ada tugas tambahan yang didelegasikan untuk semua guru, tapi setelah saya mengikuti guru penggerak ada tambahan lagi yang kaitannya seperti membantu dalam USP terus kemudian membantu lagi seperti kadang membuat atau melakukan komunikasi dengan komite sekolah seperti dalam fasilitasi rapat komite seperti itu. Di sisi lain juga kadang-kala sebagai arah umum dengan orang tua murid terkait dengan pembangunan sekolah seperti itu, atau mungkin ya kadang-kadang membantu tugas yang lain. Oke. Jadi memang sangat itu ya, waktunya sangat sibuk ya ternyata ya kalau saya dengar ya. Jadi sementara calon guru pendidikan guru penggerak itu kan tugasnya sudah banyak sekali ya. Kemudian tugas utama panjenengan sebagai guru juga kan harus rutin terus. Kemudian di saat yang sama rekan-rekan minta tolong karena menganggap panjenengan mampu dan bisa begitu. Dan apalagi juga kepala sekolah ya. Jadi ada banyak apa namanya satu
banyak hal harus diselesaikan satu waktu apa begitu ya. Iya. Jadi panjenengan mungkin kebingungan atau bagaimana ya, sehingga kok cari keseimbangan gitu tadi ya. Ya, bingung dan juga waktunya itu bertabrakan semua. Oke, Bu. bingung dan bertabrakan. Oke. Tapi selama ini bisa terselesaikan atau enggak yang dari banyak rutinitas itu tadi? Ya bisa, tapi meskipun bisa kok saya rasa masih kurang maksimal ya Bu ya. Oke, bisa namun kurang Iya, maksimal. kurang Oke, maksimal. iya. Jadi memang banyak sekali, tapi bisa, tapi mungkin selesai, tapi enggak maksimal hasilnya. Iya, gitu ya. sesuai harapan Enggak gitu. sesuai harapan. Kalau ngomong tentang harapan, Mbak Anita punya harapan apa tentang itu tadi? Maksudnya tentang banyaknya tugas dihandle dalam satu waktu, kondisi seperti itu, punya harapan apa sebenarnya Mbak Anita? Harapan saya itu ya saya bisa menyelesaikan tugas saya sebagai PJ, terus kemudian tugas saya sebagai PBB, dan saya juga bisa membantu untuk mengembangkan sekolah, baik dengan kepala sekolah maupun dengan teman-teman saya. Tapi dalam koridor-koridor yang itu memang batas-batas yang harus saya selesaikan gitu. Oke, jadi pokoknya sesuai porsinya apakah seperti itu? Iya. Ya, jadi sebagai pendidik atau guru berjalan baik dan maksimal. Iya. Kemudian sebagai staf kepala sekolah atau jika digawe Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah juga maksimal hasilnya. Kemudian satu lagi tadi saya catat juga dengan rekan sejawat masih dalam koridor bahwa itu ya itu bisa dibantu selama dimintai bantuan apakah seperti itu. Iya. Jadi ya berjalan dengan baik ya dan semestinya ya. Iya. Jadi memang harapannya seperti itu. Iya. Oke, baik. Oke, Mbak Anita, setelah saya mendengar pemaparan tadi, mungkin Mbak Anita bisa bercerita apa ya istilahnya rencana ke depan itu bagaimana ya menyikapi semua kenyataan yang tadi. Ya, kalau menurut saya agar tidak seperti semuanya itu tumpuk undung gitu ya Bu ya. Iya, Tidak iya. menumpuk-numpuk terus saya tidak bingung. Itu harus membuat skala prioritas. Jadi saya harus menentukan mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi tidak crowded ya Bu ya. Lalu selain itu, selain membuat skala prioritas, saya juga akan membuat jadwal kegiatan. Jadi apa saja yang harus saya kerjakan agar nanti endingnya itu bisa selesai sesuai harapan. Kalau dengan teman atau dengan kepala sekolah, mungkin saya juga harus berani matur dalam arti ketika saat itu saya memang tidak sanggup dalam arti waktu atau tenaga, ya saya harus matur apa adanya bahwa saya memang saat itu tidak bisa untuk mengerjakan karena ada tugas lain yang mungkin memang tugas pokok yang harus saya kerjakan dan harus saya selesaikan. Tetapi saya juga harus dapat memberikan penjelasan yang tidak menyinggung ya Bu ya, tidak menyinggung dan bisa dipahami oleh guru. Dan juga saya akan melakukan meningkatkan komunikasi, juga kolaborasi, karena kan saya lihat guru di sini semuanya juga punya kompetensi. Jadi saya ajak untuk berkolaborasi, misalnya itu tugas yang bisa kita kerjakan bersama ya kita kerjakan bareng-bareng gitu. Di lain sisi kan selain itu bisa mengurai apa yang saya rasakan, juga di sisi lain juga memotivasi teman saya bahwa oh ternyata beliau itu sebenarnya juga mampu tapi belum mencoba. Oke, ya. Jadi Mbak Anita sebenarnya itu ya berapa rencana ya kalau saya dengar Iya. tadi ya rencananya banyak sekali ini ya. Ada skala prioritas gitu ya Mbak ya. Jadi mana yang penting taruh di paling atas kerjakan Iya. dulu gitu ya. Iya. Buat jadwal ya Mbak ya. Jadi membuat jadwal misalnya hari ini harus menyelesaikan apa gitu. Kemudian kalau ke rekan sejawat atau ke KS mungkin tadi panjenengan mendiko ini memberikan penjelasan ya dan juga memilih-milih ini kira-kira bisa saya kerjakan nggak dalam tenggat waktu tertentu gitu Iya. ya. Jadi nggak asal semua diterima gitu ya. Iya. Oke. Dan juga ini tadi saya garis bawahi satu hal yang sangat baik yang kita temukan hari ini, komunikasi dan kolaborasi ya. Iya. Jadi
Mbak Rita akan mengajak komunikasi dan berkolaborasi. Jadi satu tugas tertentu tidak hanya Mbak Rita sendiri yang ternyata bisa mengerjakan, jadi memotivasi rekan yang lain juga. Iya. Apakah begitu? Iya. Iya. Jadi ada beberapa rencana aksi ya. Iya. Sekarang gini Mbak Rita, tadi kan banyak sekali rencananya. Mungkin Mbak Rita bisa bercerita lagi dari banyak alternatif rencana tadi, mana yang akan dilakukan terlebih dahulu Mbak? Kalau saya yang pertama-tama akan saya lakukan terlebih dahulu adalah membuat skala prioritas dan jadwal itu. Oke. Itu yang pertama saya lakukan. Iya. Setelah saya selesai itu dulu, Boleh tahu kapan Mbak yang membuat skala prioritas? Mulai kapan ya? Minggu depan atau mulai kalau besok? bisa minggu ini. Jadi ada minggu depan itu pekerjaan saya atau jadwal yang saya rencanakan itu sudah bisa berjalan. Oke. Jadwal skala prioritas ya Mbak ya. Jadi biar tertata ya minggu ini ya. Jadi minggu depan ketika ada sesuatu sudah tinggal melihat jadwal tadi ya. Oke. Kalau untuk komunikasi kolaborasi tadi bagaimana Mbak menyikapinya? Kapan itu? Iya, itu tadi saya terlebih dahulu akan mengatur ke Bapak Kepala Sekolah terkait dengan tugas-tugas yang mungkin bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi kaitannya dengan tugas-tugas yang bisa dikerjakan bersama-sama, saya akan atur kepada Kepala Sekolah. Nanti ada bentuk tim. Dengan tim itu nanti kita akan berkolaborasi bersama, dan kita bisa menyelesaikan tugas itu tepat waktu dan sesuai. Bagus sekali nih, berarti kalau untuk yang komunikasi kolaborasi tentunya komunikasi dulu ya dengan pucuk pimpinan ya KS ya, bahwa mungkin apa enggak sebaiknya ada tim ya untuk menyelesaikan hal-hal yang kaitannya dengan sekolah gitu ya. Oke. Baik. Mungkin Mbak Anita kita kayaknya sudah hampir setengah jam ini ngobrolnya ya, hampir 20 menit sampai 30 menit. Mungkin bisa dirangkum Mbak hari ini tadi maksudnya apa yang panjenengan rasakan dari pertama saya datang, kemudian sekarang ini sudah menyepakati suatu hal, mungkin bisa dirangkum dalam 1-2 kalimat Mbak Anita. Baik, jadi banyaknya tugas yang saya hadapi itu membuat saya agak sedikit risau ya Bu, bagaimana menyelesaikannya. Tetapi dengan diskusi kita siang hari ini, saya menemukan titik terang, yaitu bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang saya hadapi itu dengan yang pertama membuat skala prioritas, kemudian menyusun jadwalnya agar semua tertata dan terlaksana dengan baik. Di samping itu, saya juga harus dapat memilah dan memilih apa yang sebaiknya saya kerjakan dan apa yang sebaiknya dikerjakan bersama-sama. Di sisi lain, saya juga akan membangun komunikasi dengan keluarga sekolah dan kolaborasi agar tugas yang awalnya saya rasa berat, tetapi dengan adanya kolaborasi yang dikerjakan bersama-sama itu akan terasa ringan dan hasilnya juga akan lebih maksimal. Kayaknya seru nih, saya sudah nggak sabar loh itu loh. Nunggu ceritanya nanti ya. Ini mungkin beberapa hari, beberapa minggu kan pendampingan lagi ya. Nanti kita ngobrol lagi ya hasilnya panjenengan menerapkan rencana ini tadi ya Mbak ya. Semoga nanti keseimbangan waktu, keseimbangan hidup yang panjenengan impi-impikan bisa biar paling nggak terrealisasi dalam waktu dekat. Itu ya Mbak Anita ya. Sukses selalu. Iya, terima kasih Bu Sinta. Iya, sama-sama.